Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sabbe satta Kamma saka, kamma dayada, kamma yoni, kamma bandhu, kamma patisarana, yang kamma karisanti, kalyanang wa papakam wa, tasadayada bawisanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang berbahagia dalam Dhamma, selamat pagi. Cuaca yang sejak pagi-pagi benar sudah bagi orang tertentu terasa mengganggu. Tapi sedikit demi sedikit cuaca membuat Bapak Ibu sekalian tidak mau ketinggalan, harus hadir di tempat ini dalam acara rutin untuk membina mental spiritual masing-masing, untuk mengembangkan pemahaman dhammanya masing-masing untuk bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya dan lebih-lebih harus bisa lebih bahagia dari sebelum-sebelumnya. Apakah ada di antara kita yang saat ini, detik ini sedang tidak bahagia? Kalau pertanyaan itu muncul, jawabannya bisa beraneka ragam. Variasinya bisa jadi mungkin ada yang kurang, kalau tidak bisa kadang tidak bahagia, kurang bahagia. Tapi karena saya harus hadir dengar Dhamma di sana, saya harus datang untuk bisa membuat itu berubah. Semoga saya menjadi lebih bahagia. Syukurlah bisa seperti itu. Tetapi saya yakin di antara kita banyak yang sudah bahagia. Justru itu memotivasi, mendorong kita hadir di sini. Akan datang lagi untuk mengembangkan lagi kebahagiaannya. Semudah itukah Bante? Ya, kembali ke diri sendiri. Usaha dan perjuangan kita masing-masing. Nah, oleh sebab itu, judul kali ini memang, ya enggak tahu ya, saya sering terjadi itu, enggak terlalu lama, enggak terlalu dulu untuk persiapan untuk hari ini, belum lama sudah. Ya, artinya beberapa hari lalu sudah muncul ide itu untuk tema ini. Yang artinya, itu menggugah kita masing-masing, bahagia yang kita masing-masing rasakan sesungguhnya seperti apa? Benarkah kita sedang bahagia? Kalau benar-benar sedang bahagia, bahagia yang seperti apa? Sebab, ya, bahagia itu bukan sesuatu yang direkayasa, bukan sesuatu yang datang tanpa sebab, datang tiba-tiba, muncul tiba-tiba rasa bahagia terjadi dengan sendirinya, tidak. Meskipun ada saja di antara kita merasa tiba-tiba bahagia, terjadi bisa, tapi tetap itu ada sebabnya. Tidak mungkin tanpa sebab. Kita tiba-tiba tahu-tahu mendadak kok bisa bahagia? Bisa. Misalnya tahu-tahu dapat hadiah atau dapat pemberian yang tak terduga, tiba-tiba bahagia? Bisa, ya benar. Bisa terjadi, bisa. Ada di antara kita yang mengalami begitu? Wah, luar biasa juga. Tapi ada yang sebaliknya. Kok susah sekali ya Bante bisa bahagia seperti itu? Kenapa ya saya tidak bisa bahagia seperti itu? Harusnya mendadak bisa bahagia, kok saya tidak bisa ya. Berusaha, berjuang, kerja keras supaya bahagia, juga susah. Ini gimana Bante? Ya memang pertanyaan-pertanyaan seperti itu muncul di pikiran kita kalau kita korek ke dalam batin kepikiran kita masing-masing, itu bisa keluar jawabannya, bukan dari luar, bukan dari orang lain. Nah oleh sebab itu,
Kondisi apa yang bisa memunculkan, yang menimbulkan, yang mendatangkan kebahagiaan? Kembali ke usaha perjuangan kita masing-masing. Misalnya kalau bahagia duniawi sifatnya bahagia karena muncul dari sebab-sebab duniawi, sebab-sebab materi. Itu banyak contohnya. Tadi saya sudah lebih dulu mengungkapkan, meskipun tidak ada saya tulis. Tapi itu nyata terjadi. Misalnya tahu-tahu apalagi misalnya dapat hadiah mobil, si paman, si bibi atau orang tua kasih mobil, atau sebaliknya anak kasih mobil ke orang tua. Yang mendapat mobil itu apa rasanya? Ya bahagia, bahagia. Tapi muncul pertanyaan, ada loh Bante yang dapat hadiah pun nggak bahagia, tetap sedih. Loh kenapa? Ada sebabnya juga. Berarti ada sesuatu yang terjadi dalam pikirannya. Kenapa? Padahal dapat hadiah juga tetap sedih, tetap tidak bahagia. Ada sebabnya juga. Ada sesuatu yang mengganjal. Ada sesuatu yang terselip di pikirannya itu menghalang, menghambat kebahagiaan muncul datang. Meskipun itu duniawi sifatnya. Terhambat, terhalang. Bisa. Nah jadi kalau bahagia karena harta, karena materi, karena sesuatu yang bersifat materi, bersifat sesuatu yang duniawi, bisa. Tapi kan kita kenal istilahnya, sudah sangat populer. Bisa bahagia ya Bante benar, tapi sejenak, sesaat. Seketika itu juga ternyata berubah lagi, hilang lagi. Iya memang sementara, tidak kekal. Proses, perubahan terjadi. Ya, sedikit saya nyerempet, ingat ke situ jadi memang bisa memahami sampai mendalam begitu memang. Coba lagi sedih, sedang kenapa, lalu dapat kabar gembira, dapat kabar bahagia, hilang sedihnya bisa. Itu loh yang seperti pilihan jasa itu yang sering saya singgung itu. Lagi sedih, lagi sedang tidak enak atau tidak senang, lagi apa? Dapat kabar gembira, dapat kabar bahagia. Bisa hilang sedihnya. Seketika itu berubah menjadi bahagia karena ada dapat kabar gembira, dapat kabar bahagia. Pelimpahan jasa kan seperti itu. Nah, jadi kalau kembali ke istilah bahagia duniawi sifatnya karena disebabkan oleh hal-hal duniawi, materi dan sebagainya. Kan ada beberapa kemungkinan, ada orang yang seperti tadi saya sudah cukup banyak bahagia karena mendapatkan hadiah materi, mendapatkan hadiah benda berbagai macam yang pemberian bersifat materi, bersifat duniawi, bahagia. Benar-benar bahagia, sungguh-sungguh bahagia, tapi ya berapa saat kan gitu, berapa lama. Nah sekarang kalau saya di teks itu saya sebut rekayasa, ya berpura-pura, ada kepura-puraan bahagia, ada. Saya tidak tahu semoga tidak ada di antara kita, Bapak Ibu sekalian mengalami itu, berpura-pura bahagia, menampakkan diri bahagia, padahal sesungguhnya lagi sedih. Nah, tapi beda dengan kalau orang tua kepada anak, itu umum kalau itu orang tua pada anak. Padahal lagi lapar, karena lagi tidak enak, tapi menunjukkan enaknya, bahagianya, tidak lapar di hadapan anak-anaknya. Yang penting apa? Anak-anak harus bahagia, anak-anak harus makan. Itu ada. Kalau itu umum, itu pandainya ibu seperti itu luar biasa. Itu betul. Nah, tetapi bukan itu maksudnya ini. Itu kan sengaja berpura-pura. Tapi ini juga sengaja, ada yang sengaja berpura-pura bahagia, bisa. Padahal tidak bahagia. Misalnya, ya lagi sedih, lagi tidak enak, tapi ada banyak teman-teman pura-pura bahagia. Tapi mirip juga memang dengan ibu tadi kepada anak, tapi apa bedanya? Lah ini kan umum. Kok berani ya pura-pura? Padahal ada banyak orang tidak bisa berpura-pura. Tak bisa. Apa adanya aslinya ditunjukkan. Tidak bisa pura-pura. Kan begitu. Tapi ini ada orang pintar pura-pura. Jadi kalau orang yang berpura-pura itu
Kalau kita mau korek, apalagi sahabat baik kita korek, bisa kita korek. Ketahuan dia pura-pura. Dia bisa ketahuan kalau dia pura-pura. Mungkin di situ bedanya. Kalau ibu dengan anak nggak bisa mengorek ibunya lagi pura-pura bahagia. Itu mungkin. Tapi kalau ini umum, orang lain sahabat bisa. Saya mau tes teman saya ini, kok kelihatan bahagia, padahal saya tahu ada masalah. Nah, apalagi gitu, dites. Nah, ketahuan dia pura-pura. Tapi kalau orang yang pandai bersikap, lain lagi. Ya, pandai bersikap, dia harus tunjukkan dirinya tidak ada masalah, padahal ada masalah. Tunjukkan dirinya bahagia, padahal tidak begitu bahagia. Pandai sekali, tidak akan ketahuan. Ada juga yang begitu. Kecuali dia terbuka kepada sahabat baik, kepada kalian amitanya. Sebenarnya saya begini, tapi saya begini, kan Anda tahu sendiri, ngerti. Oh iya, saya ngerti. Yang lain nggak tahu. Tetap nggak bisa terbongkar. Gitu. Nah, jadi kalau bahagia yang sesungguhnya seperti apa, ini memang ulasan yang bisa panjang lebar kalau saya mau jabarkan, uraikan sebanyak-banyaknya. Bisa. Tapi ya tentu waktu juga nanti akan membatasi. Nah, jadi kalau dari duniawi sifatnya mendorong yang menyebabkan timbul kebahagiaan, itu memang akan bersifat sementara, bersifat tidak kekal, berubah, cepat berubah. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan kalau kita misalnya sungguh-sungguh benar-benar sedang bahagia, asli bahagia secara batiniah, secara mental, bisa benar-benar sedang bahagia. Itu seperti apa, bagaimana gambarannya? Ini juga penting untuk kita semua. Ya. Nah, jadi ya apa ya? Kalau kita lihat bahagia itu ada dua macam. Ya, kalau tadi yang sifatnya sesungguhnya dan sifatnya yang tidak sesungguhnya atau rekayasa, tapi ini maksudnya kebahagiaan yang saya maksud adalah kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan non duniawi. Kebahagiaan duniawi tentu sebab-sebabnya adalah materi tadi itu, berbagai macam hal duniawi, sudah saya jelaskan panjang lebar. Nah, tapi bagaimana dengan yang kebahagiaan sesungguhnya, kebahagiaan bersifat mental, kebahagiaan bersifat spiritual? Ini yang perlu kita mengerti, mendalaminya secara baik dan benar untuk memahaminya secara benar pula. Misalnya diri kita sedang sungguh-sungguh rasa bahagia dialami, sedang merasa sangat-sangat sungguh-sungguh sedang bahagia. Kadang-kadang terungkap kata-kata, aduh terharu bahagia, sulit diungkapkan dengan kata-kata. Sampai begitu kan? Sulit diungkapkan dengan kata-kata, saking bahagianya. Sampai begitu. Nah, itu artinya berarti kan yang sesungguhnya yang bersangkutan memang sedang bahagia, sulit dilukiskan dengan kata-kata. Sulit diungkapkan dengan kata-kata. Memang sedang bahagia. Nah, tetapi yang namanya gambaran tentu bisa dijabarkan. Ya, kenataannya sudah diungkapkan, tapi gambarannya seperti apa sesungguhnya, bahagia yang seperti apa yang dimaksud bahagia secara batiniah itu, bahagia sejati, bahagia yang sesungguhnya itu bisa diungkapkan gambarannya seperti apa. Misalnya begini Bapak-Ibu sekalian, orang yang sungguh-sungguh sedang bahagia. Kalau dia punya materi, dihubungkan tetap dengan materi, bisa dihubungkan dengan materi juga, tapi sesungguhnya sedang bahagia secara batiniah. Dia punya mobil misalnya. Mobilnya itu mobil pribadi. Memang saking baik dan memang merasa memiliki yang sesungguhnya dalam arti tidak melekat seperti apa, dia bahagia memiliki mobil. Materi itu mobil materi, merasa bahagia punya mobil. Buktinya apa? Oh, saking bahagianya dia juga ingin teman-temannya boleh saja pakai mobilnya. Boleh dipinjamkan. Boleh pinjam, siapapun yang mau pakai boleh. Saking bahagianya.
Jadi kalau kita pinjam mobil ke yang bersangkutan, tapi juga dia kan punya cara berpikir, tidak sembarangan. Logika, alasan pentingnya gunakan mobil itu apa? Tidak sembarangan juga, jadi itu juga masuk. Oh, mau pakai untuk apa? Penting sekali, silakan. Pakai, gunakan. Tapi harus dirawat, dilindungi, dijaga, jangan sampai sembarangan. Itu benar. Jadi bertanggung jawab memiliki materi berupa mobil, tapi juga demi manfaat, demi kegunaannya, demi keberuntungan, demi kesejahteraan, demi keberhasilan, demi kelancaran dan sebagainya, semua bisa dimanfaatkan, bisa digunakan. Gitu. Nah, tapi tidak terbatasi. Enggak sembarang cara, sembarang orang juga boleh pakai. Itu artinya memang dia bertanggung jawab. Tidak bisa sembarangan. Gitu. Jadi bisa seperti itu. Jadi bukan sembarang, bahkan silakan pakai mana-mana, saya tidak melekat dengan mobil itu. Bukan begitu juga. Tidak begitu juga. Ya. Nah, jadi bagaimana yang bersangkutan bisa menunjukkan kebaikannya, ya, kebijakannya, ketulusannya, memiliki mobil atau memiliki apapun yang lain, bisa bermanfaat, bisa berguna untuk kepentingan dirinya sendiri, juga kepentingan temannya, sahabatnya, atau siapa. Itu. Ya. Nah, jadi kalau orang-orang yang merasa memiliki tapi juga merasa harus bermanfaat, berguna apa yang dimiliki itu, dia punya cara berpikir yang bijak, yang baik, yang benar. Untuk mengelola, mengurus, menggunakan dan sebagainya. Ya. Tapi beda dengan yang kasus kedua. Kisah yang saya jabarkan di teks beda. Jadi ini memang saya seperti itu ya. Kisah kedua, punya mobil juga. Punya mobil juga. Mobil dimiliki. Orang ini punya mobil. Tapi beda dengan yang terdahulu. Kalau terdahulu kan memang orang baik. Seperti itu. Tapi yang kedua beda, sebaliknya. Wah, punya mobil baru lagi. Wah, sangat melekat. Melekat, ketahuan melekatnya. Bisa kita tes dia melekat seperti apa dengan mobilnya. Nah, beda. Dia melekat dengan mobilnya. Apalagi kita pinjam mau pakai. Sentuh saja nggak boleh, saking melekatnya. Jangan ganggu mobil saya ini. Ini mobil saya. Iya, siapa yang bilang mobil orang lain, mobil dia memang. Tapi kok disentuh saja nggak boleh. Karena dia melekat. Gitu loh. Jadi sulit orang seperti itu bisa kita ubah cara berpikirnya, kecuali dia mau belajar. Kecuali juga kita dorong motivasi dia mau berubah dan dia sendiri yang berubah, bisa berubah. Tapi kalau kita kondisikan paksa bagaimana juga dia nggak mau berubah, nggak bisa berubah ya, memang nggak bisa. Dia sendiri yang harus berubah. Gitu. Nah, itu ya macam-macam lah. Pokoknya itu gambarannya bisa seperti itu. Bisa barang-barang lain juga, tidak harus mobil. Tapi gambarannya itu seperti itu. Itu gambaran. Saya lagi-lagi katakan gambaran. Kalau bahagia seperti apa tadi sudah saya ungkapkan, sulit diungkapkan dengan kata-kata. Tapi gambarannya bisa kita jabarkan. Gitu loh. Gambarannya seperti itu. Seperti memiliki mobil itu. Gambarannya. Salah satu gambarannya. Belum nanti kalau orang yang memiliki istri, memiliki suami, memiliki anak. Belum lagi itu. Ya sama, begitu gambarannya sama juga. Gitu loh. Tapi satu macam gambaran saya itu sudah jelas, mestinya kita bisa mengerti dengan baik. Kalau mengalami sulit diungkapkan dengan kata-kata saking bahagianya, gambarannya seperti itu. Gitu loh. Apa misalnya nyata-nyata dialami? Lulus dengan nilai apa namanya itu yang tertinggi, cum laude. Wah, susah mengungkapkan dengan kata-kata. Padahal ya bisa diungkapkan, tapi dia sendiri yang mengalami yang tidak bisa mengungkapkan. Orang lain bisa. Loh kok begitu ya Bante? Bukannya sesungguhnya harusnya bisa diungkapkan sendiri, Bante. Kenapa dia nggak bisa mengungkapkan?
Apa kira-kira sebabnya? Ya karena saking bangganya, saking bahagianya, saking mungkin termasuk melekat dengan bahagianya, bisa jadi melekat dengan bahagianya. Tapi kalau bijaksana agak beda, pasti beda. Kalau bijaksana tetap dia bisa ungkapkan, detail jelaskan semua bisa. Nah, beda kan? Jadi yang mana bahagia sesungguhnya? Yang bijaksana itu. Yang tidak bisa ungkapan masih belum. Nggak bisa ungkapan kebahagiaannya? Belum. Kalau bisa ungkapan kebahagiaannya, itu yang benar. Berarti dia benar-benar tembus memahami apa yang dialami, apa yang diterima, apa yang diperoleh. Gitu loh. Sedikit saya nyerempet, membandingkan dua yang berbeda, perolehan materi, beli. Ya, beli apa misalnya? Beli makanan yang lebih gampang ya. Atau bikin makanan sendiri, dua berbeda ya. Beli dengan bikin sendiri makanan. Ini dua berbeda. Kalau bagi yang punya pengalaman memasak, membeli pun dia bisa gambarkan, bisa jelaskan detail. Kira-kira begini mungkin nggak persis. Karena dia punya pengalaman. Kan gitu. Tapi kalau nggak punya pengalaman, enak. Tapi nggak ngerti gimana prosesnya. Nggak tahu. Menikmati kan, tapi nggak tahu prosesnya, nggak bisa cerita, gitu loh. Nah, jadi kalau bahagia yang sesungguhnya tuh sebenarnya memang ya betul-betul luar biasa bagi yang mengalami sendiri, bisa detail-detailnya yang dialami itu bisa diungkapkan, ya sehingga kalau dirinci itu menjadi 3 kelompok bahagia, meskipun di teks saya sebut 2, karena berarti yang 2 macam itu, yang mungkin duniawi juga 2 macam, ya kebahagiaan secara mental spiritual itu 2 macam. Yang pertama tadi, yang lebih dulu saya jelaskan, yang masih ada unsur kemelekatan ada, tapi yang lepas dengan kemelekatan, tanpa kemelekatan, sungguh-sungguh bisa merasakan menikmati, ini yang benar-benar bahagia secara batiniah. Ya tadi sudah saya jelaskan juga kalau yang bahagia secara duniawi juga 2 macam. Ya. Yang pertama itu ya dunia bahagia memiliki tapi enggak melekat. Ya tapi kadang-kadang enggak bisa ungkapkan juga saking bangga saking bahagianya, tapi ada yang bisa ungkapkan, jelaskan. Bahagia duniawi. Gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya memang pengalaman nyata yang kita masing-masing sendiri alami, ya berbeda-beda pasti berbeda-beda, ya. Nah, oleh sebab itu bahagia atau kebahagiaan yang kita masing-masing rasakan, yang kita masing-masing nikmati, dari mana asal usulnya, tentu masing-masing diri sendiri bisa ungkapkan juga. Detailnya seperti apa, bagaimana kita bisa merasa bahagia. Dari sumber-sumbernya yang mana, dari sebab-sebab apa saja. Gitu. Ya. Nah, kalau dalam teks itu saya sebutkan di sana kebahagiaan materi sementara, ya. Tapi tidak berarti materi itu tidak penting. Bukan berarti materi itu tidak perlu. Tetap perlu. Ya, tetap perlu. Tapi nah ini sebagai bahan, sebagai modal, sebagai ya alat untuk kita bisa membahagiakan diri kita sendiri. Nah ini sering saya ungkapkan kalau yang ini, itu tidak saya tulis juga. Jadi kalau mau bahagia, dengan materi sekalipun, gunakan materi itu untuk berbuat baik, akan mendatangkan kebahagiaan. Kalau mau bahagia, berasal dari materi, gunakan materi itu untuk berbuat baik. Nanti bisa bahagia. Misalnya punya makanan, danakan makanannya. Punya pakaian, danakan pakaiannya. Ya tentu tidak semuanya. Ya secukupnya, seberapa bisa didanakan, berikan kepada yang membutuhkan. Jangan seperti ada satu buku yang keyakinan agama Buddha itu yang agak tebal itu, terjemahan, saya pernah ungkapkan di sini juga,
Itu hati-hati dengan buku. Apa bunyinya di situ? Harta dibagi 4. Itu keliru. Yang benar itu keuntungan bagi 4. Orang yang berusaha punya modal, yang dibagi 4 itu keuntungannya, bukan hartanya. Kalau hartanya kan semua dibagi 4. Bukan, yang dibagi 4 itu keuntungannya. Setengahnya gabung modal atau investasi bahasa modernnya, seperempatnya untuk dinikmati, digunakan untuk sehari-hari, seperempatnya disimpan untuk kepentingan hal-hal terdesak, tak terduga. Kan itu ada. Nah, tapi justru bagaimana yang namanya bisa bahagia itu ya memang membagi-bagi berbagai hal yang menimbulkan kebahagiaan itu sendiri. Memberi, bukan menggait, mengumpul, menimbulkan mengumpulkan banyak-banyaknya materi. Memang boleh, tapi itu harus digunakan juga untuk berbuat baik, baru mendatangkan kebahagiaan. Gitu. Ya. Nah, jadi kalau bahagia, bagaimanapun juga kita punya materi seperti apa, gunakan untuk berbuat baik. Kalau orang yang kaya raya secara materi bisa berbuat baik dalam banyak hal, jadi dalam banyak hal itu berdana juga tentu termasuk. Tapi banyak hal itu masih ada yang lain, bukan hanya berdana. Sebab pada orang yang kaya raya hanya berdana bisanya, ada. Cuma berdana materi bisanya, ada. Nah tidak. Tapi bagaimana ngatur, mengelola hidupnya, bisa bahagia. Berdana materi iya, berdana tenaga iya, ya. Menjalankan sila, melaksanakan sila iya. Bahkan kepentingan untuk bahagia lebih dalam secara batinnya, secara mental, mengembangkan kebahagiaan batinnya, meditasi, samadhi, ya ikut paket-paket meditasi, ya paket-paket vipassana dan sebagainya, itu diterapkan, meluangkan waktu untuk bisa membahagiakan dirinya sendiri. Tidak cukup berkecimpung dalam duniawi, mengelola harta karun duniawi gitu, tidak, tapi harus membagi waktu. Ya, kalau orang pandai bisa mengolah hidupnya dengan baik, bisa seperti itu. Kaya raya pun tetap dia tidak lupa dengan kebahagiaannya sendiri. Itu yang luar biasa. Tapi ada juga memang yang, ya maaf kata, kaya raya tapi melekat dengan kekayaannya. Jadi memang itu sulit. Sulit sekali untuk diubah orang itu cara berpikirnya. Sangat melekat dengan ya kekayaan materi yang dimilikinya. Ya, diajak ke wihara, wah enggak mau, sibuk katanya, tak bisa. Nah, tapi kalau orang yang punya cara berpikir dhamma, memiliki pemahaman dhamma yang cukup, dia akan bisa melakukan segala hal untuk kebahagiaan dirinya sendiri. Ya, jadi lebih-lebih, nah ini juga penting, tidak saya tulis juga itu. Orang yang kaya raya itu materinya tidak hanya untuk berbuat baik keluar, tapi juga berbuat baik internal perusahaannya, karyawannya juga dibantu. Di samping atau selain gaji. Ada istilah-istilah seperti misalnya tip, memberi tip. Nah, itu ada. Orang kaya suka memperhatikan karyawannya, sakit atau keluarganya sakit sekalipun dibantu. Itu ada. Yang benar seperti itu. Sehingga terlindungilah perusahaannya. Usahanya menjadi bisa maju berkembang karena dari berbagai cara, dengan cara berbagai macam cara untuk bisa melindungi perusahaannya dan tidak ketinggalan dengan cara berbuat baik berdana, termasuk kepada para karyawannya. Itu. Ya. Jadi memang banyak cara untuk bisa melindungi diri sendiri dan bisa menjadi orang yang mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang diharapkan sendiri. Tapi diharapkan atau tidak diharapkan, kalau mengkondisikan berbuat sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan, pasti bahagia meskipun tidak usah diharapkan. Pasti bisa bahagia. Karena memang mengkondisikan, membuat kondisi berbuat sesuatu untuk mendatangkan kebahagiaan itu sendiri, meskipun tanpa ada pemikiran atau ya disebut tanpa pamrih lah jadinya. Tidak ada pamrihnya, tetap berbuat sesuatu, tapi jadi tetap bahagia. Gitu loh. Jadi artinya tanpa pamrih itu tidak mengharapkan sesuatu dari perbuatan baik yang dilakukan. Itu namanya tanpa pamrih. Pasti datang buahnya, akibatnya pasti. Tidak perlu khawatir. Itu orang tersebut akan bahagia.
Bahkan usahanya, perusahaannya pun semakin maju dan berkembang. Tidak heran ada orang dari nol berusaha sampai berkembang maju, tidak pernah habis-habis, terus semakin maju, semakin berkembang, semakin bahagia juga orang yang bersangkutan. Memang begitu. Tapi kenapa ada yang bangkrut? Kok ada yang bangkrut? Tinggal dibalik saja. Dia maju usahanya, tapi dalam hal-hal tertentu, bahkan dalam banyak hal-hal tertentu, bahkan banyak hal, dia pelit orangnya. Tidak peduli orangnya. Ya jadi bisa bangkrut. Apalagi anak buahnya ditekan habis-habis. Kerja sebanyak-banyaknya. Gajinya kecil. Lah itu kan tidak benar. Itu nanti akan bangkrut orang seperti itu. Ya. Nah, jadi bagaimana caranya kita bisa mengembangkan hidup kita bisa bahagia? Dari usaha duniawi seperti apa yang kita punya, bisa dikelola untuk mendatangkan kebahagiaan. Karena kembali kepada pemahaman kita masing-masing bagaimana mengurus, mengelola, mengatur itu semua. Pemahaman dhamma lah kuncinya. Kalau kita memahami dhamma ya, kita akan memiliki kunci untuk mengatur, mengelola semuanya itu dengan sebaik-baiknya. Termasuk bisa kewihara ini di tengah-tengah sibuknya. Punya usaha besar seperti apa, tapi tetap bisa hadir begini. Ini namanya berarti yang bersangkutan, Bapak Ibu sekalian tentunya termasuk, tidak mau ketinggalan untuk membahagiakan diri sendiri dengan cara memunculkan kebahagiaan bagi banyak orang, menimbulkan kebahagiaan bagi banyak pihak dan sebagainya. Ya, jadi ya tidak perlu khawatir sebenarnya kalau mengatur segala macam bisa terlaksana dengan baik semuanya. Tidak boleh punya alasan macam-macam yang membuat kita jadi tidak mau berbuat baik, tidak mau datang ke wihara, tidak mau ketemu siapa-siapa. Itu tidak bisa, tidak boleh seperti itu. Nanti jadi menderita nanti. Ya. Nah, kalau tadi saya katakan tidak usah diharapkan sekalipun bisa bahagia, artinya berarti kan dalam teks itu saya katakan kebahagiaan itu tidak bisa dicari, tidak bisa dikejar. Bahkan ada pepatah mengatakan, ya itu kalau nggak salah itu pepatah Cina tuh, ya. Jadi kebahagiaan itu akan datang dari kalau kita berbuat sesuatu yang mengkondisikan kebahagiaan. Tidak usah dicari, tidak usah dikejar. Berbuat sesuatu nanti datang ikut kebahagiaan itu, akan datang mengikuti, karena dia bersama di belakangnya. Kebahagiaan itu datang membelakangi, mengikuti, mengikuti dari belakang, maksud saya, apa yang kita lakukan. Perbuatan apa yang kita lakukan, melalui jasmani, ucapan dan melalui pikiran, dengan pikiran jernih, bersih, dengan pikiran baik, itu akan mendatangkan kebahagiaan. Tapi kalau kita berbuat jahat, ya tentu penderitaan yang akan mengikuti, yang akan kita terima. Kan begitu. Ya. Nah, tapi bagaimana caranya ini memang di sinilah masalahnya. Kadang-kadang kita lalai, kita alpa, kita lupa, kita lengah. Jadi berubah sesuatu yang tidak baik, tidak benar, salah dan sebagainya, tidak sadar, lengah. Harus hati-hati, jangan sampai seperti itu terjadi. Kita harus waspada. Inilah pentingnya datang hadir ke wihara untuk mengingatkan diri kita masing-masing. Dari berbagai narasumber pembicara penceramah, kita dapat peringatan, diingatkan dengan penjabaran dhamma yang sekian rupa, untuk kita ingat kembali, tidak sampai lupa dengan bagaimana kita harus hidup supaya kita bisa bahagia. Bagaimana supaya kita bisa hidup bahagia, disinilah kita diingatkan. Tapi kalau terus bergelut di kehidupan cara di duniawi, bisnis, lupa kemari, tidak mau kemari, sengaja anda ke sini, repot. Kemelekatannya tidak tahu-tahu, tidak ngerti, tidak sadar dirinya melekat dengan apa, habis. Meninggal seketika itu meninggal, apa jadinya? Bisa meninggal, lah jadi anjing penunggu harta, atau jadi kutu, atau jadi apa yang melekat dengan berbagai materi itu, nanti tidak bisa dielakkan dari kondisi itu terjadi, lahir menjadi hal-hal atau menjadi makhluk-makhluk yang tidak bahagia seperti itu. Ya, tapi kalau kita bisa sadar penuh, kalau kita bisa sadari penuh, kalau kita bisa ingat, seharusnya kita kelola hidup kita dengan sebaik-baiknya.
Kapan kita harus berusaha, bisnis, kerja keras, kapan kita harus istirahat, kapan kita harus belajar agama, kita harus ke wihara, kapan kita berbuat baik, kapan kita macam-macam hal yang kita bisa kelola dengan baik, termasuk menjalankan sila, bisa bermeditasi, itu semua kembali kepada kita masing-masing. Jadi nggak bisa punya alasan, nggak sempat, itu sebenarnya kan kepiawaian mengelola waktu, kepiawaian mengelola hidupnya yang kurang. Tapi kalau pandai mengelola hidupnya dengan baik, semua itu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Semuanya bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, maka akan mendatangkan kebahagiaan bagi diri sendiri. Karena kita mengkondisikan, karena kita mengelola, karena kita berbuat sesuatu untuk mendatangkan kebahagiaan itu sendiri. Termasuk mengkondisikan kebahagiaan spiritual, kebahagiaan secara batiniah. Mengembangkannya dengan sebaik-baiknya, bisa kita rasakan, bisa kita nikmati kebahagiaan itu dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi kalau misalnya lagi-lagi sedikit saya tambahkan, materinya hilang atau rusak, karena kita belajar dhamma dengan baik, itu bisa tidak mengganggu kita, tidak mempengaruhi kita. Tapi kalau sudah mempengaruhi sejenak, tapi begitu kita sadar, kita lepas, kita tidak melekat lagi. Itu paling tidak bisa terjadi karena kita memiliki pemahaman dhamma yang cukup. Ini pentingnya belajar dhamma, ini pentingnya mendengar dhamma, ini pentingnya datang ke wihara untuk mengingatkan diri kita kembali terhadap segala hal di sekitar kita, tentang hidup dan kehidupan kita sendiri masing-masing. Tidak bisa lewat orang lain, tidak bisa melalui orang lain, tapi diri kita sendiri yang harus langsung melakukannya. Bergerak, berusaha, berjuang, berbuat sesuatu untuk membahagiakan diri kita sendiri. Itu yang perlu saya sampaikan kepada kita semua pada kesempatan ini. Bagaimana caranya kita bisa melakukan itu semua? Ya tentu perjuangan kerja kerasnya sedemikian rupa itu harus dilakukan sendiri. Kalau ada orang lain ingatkan, kita renungkan. Jangan bantah. Ini kadang-kadang kita bantah. Apa kamu? Kamu tidak tahu saya. Apa dan sebagainya. Tapi ya renungkan. Oh ya diingatkan. Oh iya ke wihara. Ya renung lagi. Iya kok belum sempat ke wihara. Gimana ya? Berpikir merenung. Ya tadi kan akhirnya kita bisa sadar kalau kita bisa diam. Karena ditegur itu kita diam. Ditegur kita diam. Kita diingatkan kita diam merenung. Akan masuk kepada poinnya. Oh kemana arahnya. Oh orang ini negur. Orang ini mengingatkan saya maunya apa. Oh kepentingan saya sendiri. Kepentingan dan kebahagiaan untuk diri saya sendiri yang ditegur, yang diingatkan. Bukan untuk dia. Tapi untuk kita yang ditegur. Untuk kita yang diingatkan. Ya. Ini Bapak-Ibu sekalian penting sekali untuk kita pahami dengan sebaik-baiknya. Sehingga bagaimana caranya kita bisa menjadi bahagia memang kembali kepada perjuangan dan kerja keras kita masing-masing. Mari kita lakukan itu dengan sebaik-baiknya, berusaha untuk bagaimana caranya bisa hidup bahagia, tidak bisa otomatis sekedar mengharapkan bahagia tanpa perjuangan, tanpa kerja keras, itu tidak bisa. Harus kita kerja keras, berjuang sendiri untuk mendapatkan, memperoleh kebahagiaan. Kembali kepada kita tadi, kebahagiaan itu bukan dicari, bukan dikejar, tapi kita kerja keras, berjuang. Bagaimana bisa mendatangkan kebahagiaan itu sendiri? Kalau kita berjuang kerja keras, kebahagiaan itu pun akan datang mengikuti kita. Tidak perlu dicari, tidak perlu diharapkan, tidak perlu dikejar, tidak perlu dipikir-pikir. Mana kok saya tidak bisa bahagia? Tapi bagaimana caranya kita bisa berjuang kerja keras sehingga mendatangkan kebahagiaan itu. Ya, itu Bapak-Ibu sekalian yang perlu saya jabarkan kepada kita semua. Bagaimana caranya bisa menjadi orang yang bahagia. Tapi lagi-lagi kalau tadi saya katakan ditegur orang lain, ya memang itu umumnya sahabat baik kita. Umumnya orang lain yang dekat dengan kita. Sahabat baik kita yang peduli dengan kita. Bukan orang lain yang jauh, orang lain yang apalagi tidak suka dengan kita. Bukan, tapi orang yang dekat dengan kita. Seperti suami dan istri, suami negur istri atau sebaliknya. Istri negur suami atau ingatkan dan sebagainya. Itu sebagai sahabat dekat. Atau teman dekat yang lain, meskipun bukan suami, bukan istri. Bahkan kadang-kadang anak yang ingatkan kita, negur kita. Bisa. Nah, kita harus renungkan. Begitu dapat ingatan atau teguran seperti apa, kita diam.
merenung. Oh iya benar, saya sampai lupa nih. Berarti saya diingatkan, wah terima kasih saya diingatkan. Betul, saya harus atur lagi waktu hidup saya untuk bisa kembali ke wihara. Dulu sering ke wihara, sekarang kok lama enggak ke sana. Diingatkan sama teman, oh iya. Baik, saya akan usahakan. Saya akan mengatur waktu supaya di tengah-tengah kesibukan bisnis, di tengah-tengah kesibukan sehari-hari, saya harus berusaha bisa hadir ke wihara untuk memperbaiki kehidupan saya sendiri, untuk memperbaiki hidup saya bisa menjadi lebih baik, menjadi lebih bahagia dari sebelum-sebelumnya. Ya, ini Bapak Ibu sekalian yang perlu saya jabarkan kepada kita semua, bagaimana caranya supaya kita bisa mengkondisikan masing-masing. Lagi-lagi saya tekankan ulang-ulang, mengkondisikan. Bukan mencari tanpa mengkondisikan. Mengkondisikan, tidak usah cari pun bisa dapat. Tapi kalau mencari dengan mengkondisikan, boleh saja. Tapi jangan sampai mencari tanpa mengkondisikan. Mengkondisikan, tidak usah cari pun bisa. Jadi tidak harus mencari, tidak usah mencari. Tapi mengkondisikan. Ya. Jadi kalau kita mengkondisikan, ya tentu akan terjadi kebahagiaan, kita akan terima kebahagiaan, kita akan merasakan kebahagiaan, akan menikmati kebahagiaan. Kadang-kadang kita akan menuding orang lain, gara-gara kamu sih jadi saya nggak bahagia. Lah, padahal dirinya sendiri kenapa? Nah, hubungan baiknya kurang apa? Kita sendiri yang lupa memperbaiki, menambah hubungan baik dengan pihak lain. Kok kita salahkan orang lain? Diri kita sendiri yang salah. Makanya tadi kalau kita renungkan, kok dia begitu ya, jadi nggak bahagia saya. Kenapa dia begitu kalau saya nggak bahagia jadinya ya. Merenung. Nanti ketemu, saya sendiri yang lupa. Kok saya salahkan dia ya. Oh iya, saya yang lupa dengan dia. Kok saya cari-cari dia, kok dia nggak datang membahagiakan saya ya. Loh salah saya yang harus mencari dia mestinya. Oh iya, salah saya. Nah nanti ketemu seperti itu, kalau kita merenung. Nah, tapi kalau terus-terusan nyalahkan, cari kesalahan yang lain, lupa dirinya yang salah, ini yang bikin menimbulkan masalah baru. Tadinya masalahnya cuma kurang baik hubungannya, tapi karena kita negor keras, apalagi marah pada dia, kan timbul masalah baru. Semakin rusak hubungannya, semakin tidak baik, semakin nggak suka yang bersangkutan jadinya. Karena kita protes, kita salahkan, kita marahi dia. Nah, kalau sebaliknya kan diam-diam merenung, akhirnya kita yang mendekat. Kita mendekatkan diri, hanya kita yang membaik kepada dia. Kita yang baik kepada yang bersangkutan. Dia pun senang. Kan begitu. Itu contoh juga, itu gambaran juga. Gambaran, sebagai gambaran. Bagaimana bahagia itu dikondisikan. Bagaimana mengkondisikan kebahagiaan itu gambarannya. Ya. Dengan istilah lain yang sering kali ditekankan dalam berdana, memberi lebih baik daripada menerima. Itu kan betul. Memberi perhatian, memberi dukungan, memberi sokongan, memberikan perhatian, memberikan nasihat, petunjuk, memberikan hiburan, memberikan istilahnya apa ya? Ya, sapaan, memberikan ucapan sesuatu yang menyenangkan pada yang bersangkutan, ya siapa yang lain. Jadi bahagia. Dia bahagia, kita jadi bahagia. Tapi kalau kita nyakiti, dia sakit hati. Lah, kan kita yang bikin sakit hati, kita yang membuat masalah. Gitu loh. Nah, jadi itu sesungguhnya gambarannya bagaimana batin kita, kebahagiaan kita secara batinnya itu bisa terkondisi, diri kita sendiri ya harus memahami, mengerti bagaimana baiknya supaya hidup saya bisa bahagia. Apalagi gambaran orang lain bahagia, kita terketuk atau tersentuh. Atau kita termotivasi atau terinspirasi. Belajar dari orang lain bahagia, kita harus bagaimana caranya bahagia, kita akan dapatkan pelajaran. Kita akan mengkondisikan ternyata yang harus dilakukan, bukan mencari. Kita harus mengkondisikan. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang saya sampaikan bisa membahagiakan kita masing-masing, memahami segala macam hal yang kita perlu kondisikan untuk menimbulkan kebahagiaan bagi diri kita masing-masing. Seperti yang saya jabarkan dari tadi, semoga ini menjadi sumber pemahaman bagi kita semua
Semoga kita bisa terapkan, bisa laksanakan dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan sehari-hari. Sabe sata bawang susu kita, semoga semua makhluk berbahagia.